Angkasa adalah tempat yang luas dengan tak terhitung jumlah objek, tapi ada juga bintang, sebuah bola plasma besar di kegelapan angkasa. Tapi ada hal yang aneh tentang bintang. Dari band rock Inggris, ilmuwan India, neutrino, bintang sejauh miliaran tahun, bintang sebesar jeruk, dan Oppenheimer. Ya, bintang itu aneh. MK atau Morgan Keenan Classification adalah sistem klasifikasi bintang. Ada 7 kategori. Jika diurutkan dari yang terpanas ada O, B, A, F, G, K, M. Dan tiap kategori dibagi 10, di mana angka 0 paling panas dan 9 paling dingin. Contoh matahari adalah bintang G2V, dan huruf V berarti itu adalah bintang darat utama. Bintang darat utama adalah bintang yang masih membakar hidrogen dalam intinya atau masih hidup. Dan ketahuilah bahwa ada dua kekuatan yang saling bertarung, yaitu gravitasi dan fusi nuklir. Dua kekuatan ini harus seimbang. Ini juga mempengaruhi umur bintang. Bintang besar memiliki gravitasi kuat, jadi fusi nuklir harus meningkat. Dan fusi nuklir membutuhkan bahan bakar, jadi bahan bakar bintang habis lebih cepat. Bintang darat utama juga punya berbagai warna, ada merah, jingga, kuning, dan biru. Tapi kenapa tidak ada hijau? Ini disebabkan karena saat bintang mengeluarkan cahaya hijau, cahaya lainnya juga keluar, dan merah ditambah hijau ditambah biru sama dengan putih. Dan untuk cahaya ungu itu disebabkan mata kita lebih sensitif ke cahaya biru. Raksasa adalah bintang yang lebih besar dan lebih terang, dengan ukuran ratusan kali bumi dan kecerahan 10-1000 kali matahari. Suhu mereka pun lebih dingin. Adapun raksasa yang lebih besar disebut super raksasa atau hyper raksasa. Dan walaupun kecerahan mereka bertambah, tapi ukuran mereka juga bertambah. Jadi luas permukaan mereka bertambah. Ini menyebabkan energi per meter persegi turun, menyebabkan temperatur suhunya turun. Kata coklat itu bukan planet dan juga bukan bintang. Kata coklat adalah benda yang memiliki berat dari sini sampai sini. Ukuran mereka pun kurang lebih ukuran Jupiter. Mereka juga tak bisa memfusikan hidrogen, tapi deuterium. Dan setelah deuterium habis, kata coklat mencoba menghasil untuk memfusikan hidrogen, tapi ini tak berhasil. Mereka akan menjadi kata coklat selamanya. Tapi kalau ditinggalkan, mereka akan menjadi kata hitam. Kata coklat juga memiliki jenis-jenisnya, ada tipe L, T, Y, di mana L paling panas dan Y paling dingin. Katai putih adalah mayat sebuah bintang. Satu kotak dadu katai putih memiliki berat 4 ton dan ukuran katai putih sebesar bumi. Dan suhu mereka adalah 100.000 derajat Celcius. Saking panasnya sinar X-ray keluar. Katai putih tidak memiliki fusi nuklir dalam intinya. Jadi temperatur katai putih akan turun perlahan-lahan. Setelah triliun tahun katai putih akan menjadi katai hitam. Katai putih juga bisa membuat supernova. Saat katai putih mengorbit bintang yang masih hidup, bintang hidup bisa membeli material lalu katai putih mendekati Chandrasekhar limit. Chandrasekhar limit adalah batas yang diciptakan oleh fisikawan Subrahmanyan Chandrasekhar pada tahun 1930. Secara singkat, Chandrasekhar limit adalah batas maksimal di mana gaya tolakan dua elektron kalah sama gravitasi. Setelah ini katai putih memulai fusi nuklir dan terjadi supernova. Bintang neutron itu kayak katai putih tapi lebih gila. 1 militer neutron star beratnya ada 500 juta ton atau kurang lebih berat semua manusia. Bintang neutron juga ada beberapa jenis. Ada biasa, pulsar, dan magnetar. Pulsar adalah bintang neutron yang mengeluarkan cahaya dari kutub mereka, dan cahaya ini adalah cahaya X-ray dan gamma ray. Pulsar juga memiliki tempatnya di dunia musik. Pada tahun 1967, sebuah sinar radio ditemukan oleh Jocelyn Bell Burnell. Jocelyn berpikir itu adalah sinyal buatan manusia, tapi setelah diteliti itu adalah pulsar. Sinyal ini jika digambarkan akan menjadi seperti ini, dan gambar inilah dijadikan cover album Unknown Pleasure oleh band Joy Division.
Dan magnetar adalah bintang neutron dengan medan magnet 1.000 triliun kali medan magnet bumi. Dan jika kerak mereka bergerak, maka akan terjadi starquake. Saat starquake terjadi, magneta menghasilkan jumlah energi yang matahari keluarkan dalam 1/4 juta tahun dalam sepersekian detik, dan mereka tidak stabil. Medan magnet mereka akan hancur dalam 10.000 tahun. Wolf-Rayet Star atau WR adalah bintang yang masanya sangat berat. Temperatur juga dapat mencapai 200.000 derajat Celcius. Contoh WR adalah R136A1 dengan berat 256 kali matahari. Dan contoh lain adalah WR104. WR104 dipercaya akan supernova. Selain massa, bintang dengan massa yang sama pun bisa berbeda hasilnya. Ini karena metalisitas. Metalisitas adalah seberapa banyak elemen lebih berat dari helium, dan ahli astrofisika menghitung massa dan metalisitas bintang saat fusi nuklir mulai di intinya. Dan dalam diagram ini, Anda melihat metalisitas tinggi mengurangi kemungkinan lubang hitam. Di dalam bintang, foton, partikel cahaya, menabrak dan mendorong sedikit saja. Ini disebut radiation pressure, dan ini juga gaya yang melawan gravitasi. Dan gas mengandung lebih banyak metal, lebih susah dilewati foton. Jadi lebih banyak foton menabrak dan mendorong, membuat massa bintang kabur ke angkasa. Dan karena massa bintang menurun, jadi bintang tidak menjadi lubang hitam. Kadang-kadang bintang susah dikomprehensi. Mungkin beberapa skala ini dapat membuat Anda membayangkan skala bintang. Jika lapangan bola sebesar satu butiran pasir, maka matahari akan sebesar Gunung Everest atau 7 km. 1 mm permukaan matahari dapat menyalakan 5 lampu LED 12 watt, dan suhu permukaannya saja lebih panas dari inti bumi. Bintang lahir di nebula. Nebula adalah kumpulan gas kaya hidrogen. Karena gravitasi, bagian nebula berpisah. Ini disebut globula. Globula kemudian mengecil, pecah menjadi ratusan pecahan. Selama beberapa ratusan ribu tahun, globula mulai memadat. Gas hidrogen menjadi pusaran yang berputar-putar, dan benda itu sebuah bola sangat menjadi pusaran yang berputar-putar, dan lalu ada sebuah jet terbentuk. Sementara itu, protostar menyerap lebih banyak gas sampai intinya bersuhu 15 juta derajat Celcius dan berfusi nuklir. Saat 90% hidrogen habis, inti bintang hanya tersisa helium. Helium bisa difusikan, tapi butuh suhu lebih tinggi. Sementara itu, hidrogen ada sekeliling intinya, tetapi bagian di sekeliling inti bintang tidak cukup panas untuk memfusikan hidrogen. Ini menyebabkan gravitasi menekan bintang, lalu bagian di sekeliling intinya mulai memanas dan bisa memulai fusi nuklir. Ini dinamakan sel hidrogen burning, dan jika gas dipanaskan, ia akan mengembang. Jadi bintangnya akan mengembang 2 kali, lalu intinya memanas dan bintang dapat mengembang 10-150 kali. Ini menyebabkan gravitasinya turun dan bagian luarnya terbang ke angkasa. Setelah beberapa waktu, intinya memadat dan menyebabkan helium dapat difusi. Fase ini dinamakan helium flash. Memfusikan helium menghasilkan karbon, lalu karbon berkumpul di inti bintang. Karbon dapat difusikan, tapi itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Fusi helium masih terjadi di ruang jangka abu karbon. Fusi nuklir menyebabkan bintang mengembang lagi. Fase ini hanya berlangsung 1 juta tahun untuk matahari.
Saat helium flash, energi berlangsung dalam sebuah detakan. Ini membuat lapisan luar mengembang. Pada saat ini, gravitasi di permukaan bintang sangat rendah. Jadi gas di lapisan luar kabur dari bintang. Gas yang kabur dinamakan planetary nebula. Tak ada kaitannya dengan planet dan intinya menjadi katanya putih. Saat bahan bakar hidrogen habis, gravitasi memanaskan bintang dan membuat elemen berat dapat difusikan. Pada saat ini juga intinya berbentuk seperti bawang, elemen berat di dalam dan ringan di luar. Setelah hidrogen habis ada helium. Setelah helium habis dalam 1 juta tahun ada karbon. Setelah karbon habis dalam 1.000 tahun ada oksigen. Setelah oksigen habis dalam 1 bulan ada silikon. Setelah silikon habis dalam 1 hari, ya 1 hari, setelah itu ada besi. Tetapi memfusikan besi membutuhkan lebih banyak energi daripada yang dihasilkan. Dan setelah silikon habis, gravitasi menekan inti dan ini menyebabkan inti mencapai Chandrasekhar limit. Ini menyebabkan inti 5.000 km menjadi sekecil 25 km dalam waktu 1/10 detik. Ini menghasilkan banyak energi. Setelah ini intinya membesar menjadi 50 km. Proses ini dinamakan the bounce
The bounce menghasilkan gelombang kejut. Lalu pada jarak 200 km, gelombang kejut berhenti karena tekanan gelombang kejut sama dengan tekanan gravitasi. Sementara itu, di intinya neutrino terbentuk, dan neutrino dapat melewati triliunan kilometer timbal. Tapi saking padatnya inti bintang, neutrino terperangkap di dalam inti bintang dan memanaskan inti bintang menjadi 100 sampai 500 miliar derajat Celcius. Di luar intinya, material menumpuk, membuat gen radius. Di luar gen radius, ada hal yang dinamakan gen region. Gelombang kejut membuat opasitas tambahan yang dinamakan neutrinosphere. Di sini 4-10% neutrino terserap. Tapi jika inti menerima cukup material, ia akan menjadi lubang hitam lalu berhenti membuat neutrino yang menyebabkan tekanan menurun di dalam gelombang kejut, menelan bintang, dan supernova gagal. Kalau inti tidak menjadi lubang hitam, tekanan neutrino melebihi gravitasi lalu meledak. Dan ini membuat supernova. Bintang 25-40 kali matahari akan terjadi supernova. Di atas 40 kali tidak akan terjadi karena bintangnya menambah sangat banyak materi ke intinya. Supernova menghasilkan 10⁻46 Joule, tapi kebanyakan neutrino, jadi kita hanya melihat sekitar 1%, dan sebagian menjadi energi kinetik dan panas yang menghasilkan 10⁻41 Joule. Untuk perbandingan, itu adalah total energi yang dihasilkan matahari selama 10 juta tahun. Bintang dengan jarak terdekat adalah matahari dengan jarak rata-rata 150 juta kilometer. Bintang terjauh yang terlihat secara individual adalah Earendel dengan jarak 12,9 miliar tahun cahaya. Tapi bintang paling jauh yang kita bisa lihat adalah bintang di galaksi HD1 dengan jarak tempuh cahaya 13,5 miliar tahun cahaya, tapi jarak aslinya adalah 33,4 miliar tahun cahaya. Godzilla adalah bintang dengan kecerahan 134 sampai 255 juta kali matahari. 2 Mars J0523 tanda strip 1403 adalah bintang dengan kecerahan 0,01% matahari, tapi itu masih 150.000 triliun kali lebih terang dari lampu yang paling terang, yaitu Luxor Lamp di Las Vegas yang dapat dilihat dari jarak 273 km. WISE 1828 tanda tambah 2650 adalah katanya coklat dengan suhu negatif 23 sampai 126 derajat Celcius, tapi objek ini mungkin adalah planet. PSR B0943 tanda tambah 10 adalah bintang neutron bersuhu 3,1 juta derajat Celcius atau 1/5 suhu inti matahari di permukaannya. Stephenson 218 adalah raksasa merah dengan ukuran 2150 kali matahari. Jika diletakkan di tengah tata surya, maka Saturnus akan ditelan. WISE 0855 tanda strip 0714 adalah bintang paling ringan dengan berat 0,7% matahari atau 2300 kali bumi. BAT 99 tanda strip 98 adalah bintang terberat dengan massa 266 kali matahari. S5 tanda strip HVS1 adalah bintang tercepat dengan kecepatan 1775 km per detik atau 64.000 kali kecepatan jalan tol. Quasistar adalah bintang yang memiliki diameter 10 miliar kilometer. Saat intinya mengalami supernova, lapisan luar bintang menahan supernova.
Jadi intinya menjadi lubang hitam, tapi quasistar tidak bertahan lama. Setelah beberapa juta tahun, lubang hitam di intinya menelan quasistar. Tron Zykov Object atau TZO adalah sebuah raksasa yang menelan bintang neutron. Tron Zykov Object dapat terbentuk saat bintang neutron jatuh karena lintasannya atau saat lapisan raksasa menelan bintang neutron. Setelah memasuki bintang neutron mulai bergerak ke intinya. Selama berabad-abad, bintang neutron bergerak ke intinya, membuat intinya dalam orbit biner. Jika massa inti dan bintang neutron melebihi 1,5 sampai 3,0 kali matahari, maka intinya akan menjadi lubang hitam. Jika tidak, maka akan bergabung menjadi bintang neutron. Ini disebut Thomann Oppenheimer Volkoff Limit. TZO hanya bertahan 1.000 sampai 1 juta tahunan. Q-star itu adalah pertengahan bintang neutron dan lubang hitam. Q-star adalah bintang neutron yang belum menjadi lubang hitam, tapi gravitasinya saking kuatnya menelan cahaya di sekitarnya. Q-star juga disebut gray hole karena sedikit cahaya yang keluar dari gray hole, jadi visibilitas mereka berkurang. Quark star adalah bintang neutron yang lebih berat. Sampai neutron larut menjadi quark, partikel komponen mereka. Saat neutron larut menjadi quark, ukuran mereka lebih kecil, menyebabkan quark star menjadi 16 km. Untuk perbandingan, bintang neutron memiliki diameter 25 km. Inti mereka terbuat dari quark, tapi kerak mereka terbuat dari neutron biasa. Jadi dari luar, quark star terlihat seperti bintang neutron. Strange star adalah neutron star yang intinya berubah menjadi strange matter, sebuah materi yang terbuat dari strange quark, jenis quark lain. Strange quark tidak stabil, tetapi di inti bintang neutron karena kondisinya strange quark dapat jadi stabil. Preon star adalah bintang yang terbuat dari penyusun quark. Preon catatan, preon itu hipotetikal. Preon star memiliki diameter 168 meter jika masanya seperti matahari. Planck star adalah kandidat pengganti lubang hitam. Saat inti bintang mencapai volume Planck, untuk perbandingan, jika atom hidrogen sebesar alam semesta, maka panjang Planck sebesar DNA. Saat inti bintang sebesar volume Planck, gaya responsif yang disebabkan oleh Heisenberg Uncertainty Principle membuat inti bintang meledak keluar. Tapi karena gravitasi yang ekstrem terjadi dilatasi waktu, bahkan jika meledaknya bintang dari perspektif bintang instan di luar itu membutuhkan waktu 14 miliar tahun. Di akhir hidupnya, quark star dapat berubah menjadi electroweak star, sebuah bintang seberat bumi tapi seukuran jeruk. Di intinya, dua gaya fundamental, elektromagnetisme dan gaya nuklir lemah bersatu menjadi gaya electroweak. Mereka melawan gravitasi dengan mengubah quark jadi lepton, jenis partikel lebih ringan. Saat quark berubah jadi lepton, mereka menghasilkan neutrino. Ini gaya yang melawan gravitasi. Dark star adalah bintang yang terbuat dari materi biasa, tapi dengan konsentrasi tinggi neutralino dark matter. Konsentrasi tinggi ini akan membuat panas dari anihilasi partikel dark matter. Ini menahan dark matter dari mengajar dan memulai fusi nuklir. Ukuran mereka juga sangat besar. Ukuran maksimal dark star adalah 4000 AU, cukup untuk menelan seluruh tata surya. Boson star terbuat dari boson, sebuah partikel yang dapat menempati satu tempat pada waktu yang bersamaan. Sementara itu fermion tidak. Fermion juga membuat kebanyakan hal yang Anda lihat. Tapi boson star membutuhkan partikel spesial yaitu aksion. Ini membuat boson star tak dapat terlihat. Tapi karena gravitasi ekstrimnya membuat ruang dan waktu di sekitarnya terdistorsi seperti lubang hitam. Mereka juga karena berbentuk torus. Frozen star adalah bintang bermassa sangat rendah dengan suhu permukaan hanya sekitar 0 derajat Celcius yang dapat terbentuk di masa depan ketika metalisitas bintang lebih tinggi dari saat ini.
Blue dwarf adalah fase lanjut kerdil merah saat habis bahan bakar. Mereka makin panas dan keterangan mereka bertambah. Warna mereka biru disebabkan suhu mereka lebih panas. Black dwarf adalah fase lanjut dari kerdil putih dan katanya coklat. Setelah bertriliun-triliun tahun, suhu mereka menjadi sepersekian derajat dari nol mutlak dan menjadi bintang yang tidak bercahaya. Alam semesta belum cukup tua untuk membuat satu black dwarf, tapi di masa depan ini akan menjadi jenis bintang yang paling banyak. Di masa depan yang jauh sekali, semua atom bintang melakukan quantum tunneling dan menjadi atom besi. Ini karena atom besi adalah atom yang paling stabil. Ini akan terjadi di sekitar tahun. Pada masa ini, lubang hitam telah hilang. Semua bintang menjadi iron star. Alam semesta akan gelap selama waktu yang tak dapat dikomprehensif.